Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 di sini kami akan menjelaskan lanjutan dari aljabar boolean. Adapun anggota kelompok 10 yang pertama yaitu ada Ariko Basama, kedua ada Muhammad Hasan Ibrahim, dan yang ketiga saya sendiri Nikmatul Jannah. Materi-materi yang akan dibahas yaitu yang pertama ada fungsi boolean, yang kedua ada aplikasi boolean pada rangkaian digital elektronik, dan yang ketiga yaitu penyederhanaan fungsi boolean. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu fungsi boolean. Fungsi boolean disebut juga fungsi biner, adalah pemetaan dari B pangkat N ke B melalui ekspresi boolean. Kita bisa menulisnya sebagai berikut. F.2 B pangkat N mengakibatkan B, yang dalam hal ini B pangkat N adalah himpunan yang beranggota pasangan terurut ganda min N atau ordered n tuple di dalam daerah asal B. Kemudian aljabar boolean ini ekspektasi booleannya tidak lain dari fungsi booleannya itu sendiri. Kemudian dari setiap pengubah di dalam fungsi boolean termasuk dalam bentuk komplemennya atau literalnya. Misalkan ada fungsi boolean seperti ini. F dalam kurung X, Y, Z sama dengan X, Y, Z ditambah X aksen Y ditambah Y aksen Z. Nah, misalkan fungsi boolean seperti di atas, maka fungsi F memetakan nilai-nilai pasangan terurut ganda min 3 dalam kurung X, Y, Z ke himpunan 0,1. Contoh, dalam kurung 1,0,1 yang berarti X sama dengan 1, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 1, sehingga F dalam kurung 1,0,1 sama dengan 1 dikali 0 dikali 1 ditambah 1 aksen dikali 0 ditambah 0 aksen dikali 1 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 1. Kemudian contoh fungsi boolean yang lainnya, yang pertama yaitu ada F dalam kurung X sama dengan X, F dalam kurung X, Y sama dengan Y aksen Y ditambah X, Y aksen ditambah Y aksen. Kemudian contoh yang kedua yaitu F dalam kurung X, Y sama dengan X aksen, Y aksen. Contoh yang ketiga yaitu F dalam kurung X, Y sama dengan dalam kurung X ditambah Y aksen. Kemudian contoh yang terakhir ada F dalam kurung X, Y, Z sama dengan X, Y, Z aksen. Cek. Oke. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan dari contoh yang sebelumnya yang oleh Jannah telah dikatakan di slide yang ke-7 bahwasanya ada misalkan fungsi boolean seperti di atas yang fungsi F memetakan nilai-nilai pasangan terurut ganda 3 yaitu X, Y, dan Z ke himpunan 0 dan 1. Itu himpunan biner ya. Di situ bahwasanya 101 dengan secara berurutan berarti X adalah 1, Y adalah 0, dan Z adalah 1. Ingat ya, 101 berurut. X, Y, Z berarti X-nya 1, Y-nya 1, dan Z-nya adalah X-nya 1, Y-nya 0, dan Z-nya adalah 1. Nah, seperti itu. Nah, contohnya diketahui fungsi boolean F, X, Y, Z sama dengan X, Y, Z aksen atau Z uner yang dimana itu Z inverse ya. Nyatakan H dalam tabel kebenaran. Oke, next.
Oke, baik. Kita mempunyai sebuah tabel kebenaran ya di sini dari f x y z sama dengan x y z aksen, yang dimana ini merupakan contoh soal dari slide yang ketujuh ya. Ya, yang dimana secara berurut ini nilainya adalah 1, 0, 1 ya. Berarti x-nya nilainya 1, y nilainya 0, dan z nilainya 1. Dan ini udah jelas bahwasanya ini udah pasangan terurut ganda 3 ya, karena 3 variabel, 3 peubah lah, x, y, dan memetakan kehimpunan 0 dan 1 ya, atau kita sebut biner. Nah, jadi kita mempunyai pangkat bagaimana caranya untuk menuliskan baris ke bawah banyaknya gitu. Itu dengan rumus B pangkat N. Apa itu B? B merupakan elemen dari sebuah himpunan. Kalau di sini kan contohnya adalah himpunannya adalah 0 dan 1. Berarti ada berapa? 2 himpunan. Berarti itu biner dan merupakan pasangan terurut ganda 3 x, y, z, berarti 2 pangkat 3 ya. Kalau terurutnya ganda 2 berarti 2 pangkat 2. Nah, seperti itu. Berarti isinya berapa? 8 baris ke bawah ya, seperti itu. Dan berapa nilai z aksen itu adalah nilainya adalah, kalau z-nya itu adalah 0, berarti z inverse-nya adalah 1. Begitupun kebalikannya. Nih, kita pakai guys tabel yang pertama, baris yang pertama gitu ya. X-nya 0, Y-nya 0. Kita mempunyai fungsi atau pemetaan dari X, Y, Z itu adalah X kali Y kali Z aksen. Nah, kita dari baris pertama, 0 dikali 0 dikali Z-nya kan 0. Kalau Z inverse berarti 1. 0 kali 0 kali 1 berarti tetap 0. Yang baris kedua, X-nya 0, Y-nya 0, dan Z-nya 1 diinverskan berarti 0. 0 kali 0 kali 0 berarti 0. Begitupun sampai ke baris ke-8 ya. Baris ke-8 berapa? X-nya 1, Y-nya 1, Z inverse-nya dari 1 berapa? 0. Berarti 1 kali 1 kali 0 berapa? Hasilnya 0. Nah, seperti itu. Next. Dan pembahasan selanjutnya adalah aplikasi Boylan pada rangkaian digital elektronik ya. Nah, kita hanya mengambil elektronik saja, tidak lain dan sebagainya, padahal banyak sekali aplikatif dari aljabar tersebut. Oke, next. Baik, pada slide kali ini saya akan menjelaskan rangkaian digital elektronik. Nah, ini biasanya dimodelkan dalam bentuk gerbang logika. Ya, ada 3 macam gerbang logika dasar. Yang pertama ada AND atau DAN, atau kita sebut dengan konjungsi, dan ada OR itu atau yang kita sebut dengan disjungsi, dan NOT. Nah, itu disebut dengan inverter atau A komplement atau A inverter atau itulah sebagainya. Oke, secara fisik rangkaian logika ini diimplementasikan dalam rangkaian listrik spesifik. Nah, sebetulnya saya akan ingin menjelaskan tentang persaklaran, namun di sini saya akan mengilustrasikan secara gerbang logikanya gitu ya. Oke, pertama kita dari bawah dulu, dari gerbang N ya, gerbang N. Nah, dalam model penggambarannya seperti ini ya. Untuk gerbang yang N itu harus harus menggambarkan seperti apa, setengah lingkaran bukan sih, lebih ke, kalian mungkin tahu pil ya, obat pil itu kalau dibuka itu kan seperti kan gambar seperti gerbang N ini kan. Nah, katakanlah dari ujung atas itu adalah X dan bawahnya itu adalah Y menuju ke X kali Y ya. Kalau untuk gerbang dan ini adalah perkalian, ketika X dan Y dikalikan menjadi X, Y seperti itu. Nah, gerbang ini akan terbuka ketika semuanya bernilai benar, X-nya benar, Y-nya benar gitu. Ya, sesuai dengan tabel kebenaran dari dari logika matematika waktu itu ya. Nah, kemudian ada gerbang OR, yaitu atau ataupun disebut dengan konjungsi ya. Disebut dengan disjungsi. Nah, gerbang atau ini kita gambarkan seperti ini ya, seperti agak seperti panah seperti ini. Nah, untuk atau ini katakanlah atas itu X dan bawah itu Y, X, Y, maka untuk menuju gerbang terbuka ini adalah X plus Y.
Nah, kalau N itu adalah perkalian, kalau OR adalah penjumlahan gitu ya. X dan Y. Nah, secara logika matematika ini akan benar-benar ketika salah satunya adalah benar gitu. Meskipun X-nya salah dan Y-nya benar, maka gerbang akan terbuka seperti itu. Nah, kemudian ada gerbang NOT atau inverter atau A komplement atau A inverse lah, atau itu ya, seperti itu. Nah, ini digambarkan seperti ini ya. Ada segitiga menuju ke arah kanan dan di situ ada bundaran kecil seperti itu. Nah, dan untuk menggambarkannya, katakanlah ini kan A menuju Y. Saya ganti mungkin X ke X inverse gitu ya, atau X aksen atau X under kalau kita sebut dalam matematika street seperti itu. Nah, oke. Next. Nah, tidak kalah menariknya di pembahasan ini adalah penyederhanaan fungsi boolean. Nah, kalian bisa simak dengan baik dan siapkan catatan kamu dalam materi ini. Next. Pada slide ini saya akan menjelaskan penyederhanaan fungsi boolean. Ya, kita tahu bahwasanya pada fungsi boolean ini akan seringkali mengandung operasi-operasi yang tidak perlu, literal atau suku-suku yang berlebihan. Ya, contoh ada F dengan X dan Y sama dengan X aksen dikali Y plus X kali Y aksen ditambah Y aksen. Nah, ini akan disederhanakan menjadi sama dengan X aksen plus Y aksen. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa mengetahui ini atau melakukan penyederhanaan fungsi boolean ini dilakukan dengan 3 cara. Ya. Yang pertama, kita bisa menggunakan secara aljabar. Dan yang kedua, kita bisa menggunakan peta Kernow gitu. Peta Kernow ini kita bisa gunakan secara garis besarnya kita gunakan ketika si elemennya itu di bawah dari 6 ya, di bawah 6 elemennya. Kalau di atas 6 itu kita bisa menggunakan metode Cohen-Maccleskey atau metode tabulasi seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti ada rekan saya Ariko bersama untuk menjelaskan secara detail dari penyederhanaan fungsi boolean ini. Oke, next. Penyederhanaan secara aljabar. Jumlah literal di dalam sebuah fungsi boolean dapat diminimumkan dengan manipulasi aljabar, baik itu manipulasi aljabar, teorema, postulat, dan metode manipulasi lainnya yang sudah dikenalkan oleh kelompok 9 kita sebut dengan prosedur cut and tree. Tetapi untuk mendapatkan jumlah akhir yang sempurna atau paling sederhana itu tidak ada aturan khusus yang harus diikuti. Contohnya pada contoh nomor 1, yaitu fungsi di mana dengan jumlah literalnya ada 2, yaitu X dan Y. Dengan fungsinya yaitu X ditambah X komplement dikali Y. Kita sederhanakan fungsi tersebut menggunakan rumus T7 atau rumus eliminasi, maka hasilnya adalah X ditambah X komplement dikali X ditambah Y. Kita sederhanakan kembali menggunakan hukum komplement pada sisi X ditambah X komplement yaitu sama dengan 1. Maka hasil penyederhanaannya adalah 1 dikali X ditambah Y. Karena di sini sudah tidak ada lawannya lagi, kita kalikan saja maka hasilnya X tambah Y. Contoh lain dari penyederhanaan menggunakan aljabar yaitu pada contoh nomor 2 dan 3 dengan jumlah literasinya 3 yaitu ada X, Y, dan Z. Pada contoh nomor 2 dengan fungsinya yaitu X komplement dikali Y komplement dikali Z ditambah X komplement dikali Y dikali Z ditambah X, Y komplement, maka kita sederhanakan menggunakan hukum distributif pada bagian X komplement Y komplement Z ditambah X komplement YZ,
maka akan menghasilkan X komplement Z dikali buka kurung Y komplement ditambah Y ditambah X Y komplement. Kita sederhanakan kembali menggunakan hukum komplement pada sisi Y komplement ditambah Y yang hasilnya adalah 1, maka hasil penyederhanaan dari fungsi nomor 2 yaitu X komplement Z ditambah X dikali Z komplement. Kemudian pada contoh nomor 3 dengan fungsinya yaitu X Y ditambah X komplement Z ditambah YZ, maka kita sederhanakan menggunakan hukum komplement atau kita tambahkan hukum komplement pada sisi YZ, maka hasilnya adalah X dikali Y ditambah X komplement dikali Z ditambah Y dikali Z dikali buka kurung X ditambah X komplement tutup kurung. Kemudian hasil tersebut kita sederhanakan menggunakan hukum distributif pada bagian YZ dikali buka kurung X ditambah X komplement, yaitu maka menghasilkan X kali Y ditambah X komplement dikali Z ditambah X dikali Y dikali Z ditambah X komplement dikali Y dikali Z. Kemudian kita sederhanakan menggunakan hukum distributif pada sisi yang sama dan kita keluarkan sisi yang sama tersebut dengan hasilnya yaitu X dikali Y dikali buka kurung 1 ditambah Z ditambah X komplement dikali Z dikali buka kurung 1 ditambah Y tutup kurung. Kemudian kita sederhanakan dengan hukum dominan yaitu pada sisi 1 ditambah Z dan 1 ditambah Y itu menandakan hasilnya adalah 1. Maka hasil penyederhanaan dari fungsi nomor 3 yaitu X dikali Y ditambah X komplement dikali Z. Kemudian ada cara lain dalam penyederhanaan fungsi Boolean yaitu dengan menggunakan peta Carnot. Apa sih definisi peta Carnot? Yaitu sebuah diagram atau peta yang terbentuk dari kotak-kotak yang bersisian. Jadi, tiap kotak mempresentasikan sebuah min-term. Peta Carnot dengan jumlah kotak lebih dari 4 buah akan memiliki sisi yang berseberangan. Sisi yang berseberangan tersebut sebenarnya merupakan sisi yang bersisian juga. Artinya sebuah peta Carnot dapat dibayangkan sebagai sebuah kubus atau balok atau silinder yang tersusun atas kotak-kotak itu. Pembangunan peta Carnot biasanya didasarkan pada tabel kebenaran fungsi Boolean yang akan disederhanakan. Tabel kebenaran fungsi Boolean. Nah, pada peta Carnot dapat dirumuskan yaitu 2 pangkat N, di mana N merupakan jumlah dari peubah yang akan diubah dari fungsi Boolean-nya. Pertama di sini yaitu merupakan peta dengan 2 peubah. Maka rumus dari peta Carnot-nya yaitu 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 4, yaitu ada 4 kotak. Nah, di sini saya akan tunjukkan 2 peta, yaitu pertama pada sebelah kiri merupakan peta Merton dan pada sebelah kanan merupakan peta biner. Kemudian saya memiliki sebuah tabel kebenaran dan peta Carnot-nya. Dari tabel kebenaran ini nilai 0 dan 1 terdapat dari sebuah peubah. Jadi misalkan ada peubah dengan komplement maka nilainya 0, sedangkan peubahnya saja maka nilainya 1. Kayak contoh peubah X maka nilainya 1. Sedangkan peubah X komplement maka nilainya 0. Nah, di sini dari tabel kebenaran ada fungsi X, Y yang hasilnya 1. Dan kita lihat nilai dari literal X dan Y-nya adalah 1 dan 1. Maka kita akan cantumkan pada peta Carnot-nya
yaitu pada sisi X dan Y yang nilainya 1, yaitu pada baris kedua dan kolom kedua, maka kita taruh 1. Dan lebih mudahnya lagi, setelah itu kita berikan tanda atau kode 0 selain angka 1. Jadi sisanya ya, atau sisa kotaknya itu kita beri 0, kode 0. Dan di sini juga kita dapat simpulkan fungsi apa atau bentuk fungsinya seperti apa, dan dapat dilihat dengan cara pada peta Carnot-nya. Dilihat dari angka 1, yaitu merupakan terdapat pada nilai Y dan X yang tadi awal mula pertama saya jelaskan. Nilai 1 itu merupakan nilai keubah. Maka bentuk fungsi yang diperoleh dari tabel kebenaran dan peta Carnot-nya adalah X kali Y. Atau kita tulis lengkapnya yaitu fungsi literasi dengan jumlah 2 yaitu X, Y, maka bentuk fungsinya yaitu X kali Y. Peta dengan 3 peubah tidak jauh beda dengan peta 2 peubah. Intinya sama, bentuknya berbeda namunnya dengan rumus 2 pangkat 3. Kenapa? Karena ada 3 peubah atau 3 literal, yaitu ada X, Y, dan Z. Kemudian ada tabel kebenaran dan peta Carnot-nya. Kita lihat pada tabel kebenaran bahwa angka 1 dari hasil fungsi X, Y, Z itu dengan nilai X, Y, Z-nya yaitu 0, 1, 0. Nah, kita bagi 2 dulu ya untuk memasukkan kepada peta Carnot-nya, yaitu X pada bagian X kita pisah sendirian dan YZ kita gabungkan seperti aturan dari peta Carnot-nya. Nah, yang nilainya 1 pada hasil fungsi X, Y, Z itu kan nilai X, Y, Z-nya 0, 1, 0. Maka kita lihat pada nilai X-nya 0, yaitu terdapat pada baris pertama. Kemudian kita lihat lagi di Y sama Z-nya adalah 1, 0, yaitu pada kolom keempat. Maka kita beri tanda 1 pada baris pertama kolom keempat. Kemudian pada nilai X, Y, Z-nya itu 1, 1, 0. Nah, kita lihat nilai X-nya 1, berarti pada baris kedua. Nah, terus pada nilai Y, Z-nya 1, 0, maka kita lihat yaitu ada di kolom keempat, 1, 0. Maka kita tuliskan angka 1 pada baris kedua dan kolom keempat. Dan ada lagi pada fungsi X, Y, Z-nya yang nilainya 1, yaitu pada nilai X, Y, Z-nya 1, 1, 1. Nah, lihat nilai X-nya kan 1, berarti pada baris kedua. Kemudian nilai Y sama Z-nya adalah 1, 1. Maka pada kolom ketiga. Nah, kita beri angka 1 pada baris kedua dan kolom ketiga. Maka kita tulis angka 1. Kemudian bagaimana cara memberikan bentuk fungsi dari hasil 3 peubah tersebut yang telah dipaparkan oleh tabel kebenaran, yaitu dengan cara kita beri tanda oval pada nilai 1 yang saling berdekatan, yaitu pada sisi baris pertama dan kolom keempat, kemudian pada baris kedua dan kolom keempat. Atau jika teman-teman bingung melihat bagaimana bentuk fungsinya dari peta Carnot-nya, bisa teman-teman lihat pada langsung tabel kebenaran. Jadi udah langsung ketebak ya.
bahwa saya sudah jelaskan pada peta dengan dua peubah, nilai 0 merupakan peubah dari komplement suatu literal. Sedangkan nilai 1 yaitu nilai peubah dari literal aslinya, yaitu kayak misalnya X berarti sama dengan 1. Ternyata yaitu bentuk binernya yaitu 0, 1, 0. Maka kita simpulkan bahwa yaitu X komplement dikali Y dikali Z komplement ditambah dengan fungsi yang hasilnya 1 yaitu 110. Maka nilainya X dikali Y dikali Z komplement ditambah dengan yang nilainya X, Y, dan Z-nya 1, maka tulis X dikali Y dikali Z. Maka terbentuklah fungsi dari 3 literalnya yaitu X, Y, Z. Maka bentuknya adalah X komplement Y, Z komplement ditambah X, Y, Z komplement ditambah X, Y, Z. Teknik minimasi fungsi Boolean dengan peta Carnot. Penggunaan peta Carnot dalam penyederhanaan fungsi Boolean dilakukan dengan menggabungkan kotak-kotak yang bersisian. Perhatikan bahwa kotak yang berseberangan juga dianggap sebagai kotak yang bersisian. Contohnya pada sederhanakan fungsi Boolean dengan fungsi yang jumlah literasinya ada 3, yaitu ada X, Y, dan Z. Kemudian hasilnya memiliki 4 suku dan bentuknya seperti ini. X komplement YZ ditambah X, Y komplement Z komplement ditambah X, Y, Z ditambah X, Y, Z komplement. Kemudian kita awali terlebih dahulu pemberian kode biner pada tiap-tiap sukunya. Nah, suku pertama kan bentuknya seperti X komplement YZ. Maka nilainya atau kode binernya yaitu 0, 1, 1. Kemudian pada suku kedua, bentuk binernya yaitu 1, 0, 0. Suku ketiga bentuk binernya 1, 1, 1. Dan pada suku keempat yang terakhir yaitu nilainya 1, 1, 0. Di sini saya akan membagi 2 bagian, yaitu ada kolom dan baris. Di mana baris yang menunjukkan pada literal X dan kolom menunjukkan pada literal Y dan Z. Oke, pada suku pertama kan nilainya adalah 0, 1, 1. Maka baris yang nilainya 0 terdapat pada baris pertama. Kemudian nilai kolomnya adalah 1, 1, yaitu terletak pada kolom ketiga. Maka kita kasih tanda 1 pada baris pertama kolom ketiga. Kemudian pada suku kedua nilai atau kode binernya yaitu 1, 0, 0. Otomatis baris yang nilainya 1 yaitu terdapat pada baris kedua. Dan kolom yang nilainya 00 yaitu terdapat pada kolom pertama. Maka kita akan beri tanda 1 pada baris kedua kolom pertama. Kemudian pada suku ketiga yaitu nilainya adalah 1, 1. Nah, baris yang nilainya 1 terdapat pada baris kedua. Kemudian kolom yang nilainya 1, 1 yaitu pada kolom ketiga. Maka kita beri tanda 1 pada baris kedua kolom ketiga. Kemudian pada suku keempat yang terakhir yaitu nilainya 1, 1, 0. Nah, baris yang nilainya 1 ya terletak pada baris kedua. Kolom yang nilainya 1, 0 yaitu terletak pada kolom keempat. Maka kita beri tanda 1 pada baris kedua kolom keempat. Kemudian kita beri tanda pada kotak-kotak yang memiliki nilai 1. Nah, sudah kan? Seperti pada gambar ya. Kita beri gambaran atau kita bedakan atau lingkarin ya.
pada fungsi boolean yang nilainya 1. Nah, kemudian kita bentukkan ke dalam penjabaran atau penyederhanaan hasil dari fungsi pertama, yaitu kita lihat ternyata ada kotak yang saling bersisian tapi beda kolomnya, yaitu pada kolom pertama dan kolom keempat. Nah, sama-sama pada baris kedua, yaitu otomatis nilai X, bukan nilai X komplement tapi X, karena nilainya 1 kan pada X. Kemudian dilihat lagi pada kolomnya, yaitu ada 0, 0 dan 1, 0. Cari yang sama dari dua kolom tersebut, yaitu 0, 0. 0, 0-nya pada nilai Z, otomatis bentuklah nilainya atau bentuk fungsi sederhananya adalah X, Z komplement. Kemudian ada kotak-kotak yang saling berseberangan, yaitu pada kolom ketiga yang nilainya 1, 1. Berarti otomatis bentuk fungsinya, penyederhanaan fungsinya adalah Y dan Z. Kemudian kita gabungkan hasil penyederhanaan dari fungsi 3 literal tersebut, yaitu maka bentuknya adalah Y kali Z ditambah X dikali Z komplement. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.